Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis yang ke-20 dari hadis Arba'in An-Nawawi. Hadis ini diriwayatkan oleh Kita bacakan hadisnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Mas'udin Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu. Beliau merupakan salah satu sahabat yang cukup banyak juga meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma adrakan nasu, bahwa sesungguhnya apa yang telah didapatkan oleh orang-orang min kalamin nubuwatil ula, berupa nasihat atau perkataan para nabi terdahulu, yaitu idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika engkau tidak punya rasa malu, fasna' ma syi'ta, perbuatlah sesukamu. Di sini dalam hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kembali kata-kata atau nasihat ini sesungguhnya telah diucapkan, telah disampaikan oleh para nabi terdahulu, dan orang-orang mengetahui nasihat ini, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ingin menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh para nabi terdahulu. Di antara nasihatnya adalah idza lam tastahi, jika tidak punya rasa malu, fasna ma syi'ta, perbuatlah sesukamu. Kalimatnya singkat. Itu ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di hadis yang nomor hadis 3483. Makna mufradatnya adalah adrakan nasu, maknanya adalah tawarathuhu qarnan ba'da qarnin. Maksudnya adalah apa yang didapatkan oleh manusia ini sudah didapatkan dari sejak dulu. Tawarathuhu, turun temurun dari zaman ke zaman, sampai pada akhirnya disampaikan kembali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adraka artinya sampai. Kemudian an-nubuwatil ula, maknanya adalah allati qabla nabina, maksudnya adalah nabi-nabi terdahulu. Idza lam tastahi, di sini maknanya adalah, maksudnya adalah al-haya, jika tidak punya rasa malu. Lalu apa itu malu itu? Al-haya adalah khuluqun yahussu ala fi'lil jamili wa tarkil qabihi. Di antara akhlak yang mendorong sahibul pemiliknya ala fi'lil jamil, atau satu akhlak yang mendorong pemiliknya untuk melakukan perbuatan yang baik, perbuatan yang bagus, dan meninggalkan hal-hal yang tidak layak, tidak pantas, atau yang buruk, yang jelek. Wal ta'arif, dan lafaz haya atau malu pun memiliki ta'rif yang lain selain dari yang ditulis dalam kitab ini. Artinya ada makna-makna yang lain atau definisi-definisi yang lain dari haya ini atau malu. Fasna maknanya adalah faf'al, kerjakan, perbuatlah. Ma syi'ta ay syai'un turid, apa yang kau inginkan, perbuatlah apa yang kau inginkan, perbuatlah sesukamu. Raghiba fi, maknanya adalah
kebalikan kata atau makna dari roghibaan, yang artinya menyukai. Sedangkan roghibaan maknanya tidak menyukai. Asy-syara'i jama' dari kata syariah. Kemudian qabihun, diddun jamil. Diddun jamil itu kebalikan atau lawan kata, antonim dari kata jamil. Qabih di sini maknanya adalah buruk, sesuatu yang buruk. Kemudian ma yustafadu min hadis, faidah-faidah yang bisa diambil atau pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari hadis ke-20 dari hadis arba'in ini. Yang pertama, bahwasanya sifat malu adalah sifat yang mulia. Li'annahu ma min nabiyyin illa qad hatha 'alaihi falam yunsakh. Karena tidak ada satu nabi pun, sebagaimana dalam isi hadisnya, bahwa nasihat rasa malu ini adalah nasihat yang disampaikan oleh nabi-nabi terdahulu. Artinya tidak ada satu nabi pun yang kecuali nabi ini memerintahkan, mendorong manusia untuk selalu memelihara, memiliki rasa malu. Walam yunsakh, dan belum dihapus, bahkan oleh nabi diulang kembali, diingatkan kembali tentang pentingnya memiliki rasa malu ini. Bahkan al-haya'u syu'batun minal iman. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa malu ini adalah bagian dari keimanan. Yang kedua, bahwasanya malu ini adalah bisa mencegah orang atau manusia dan menghalanginya untuk berbuat maksiat serta berbuat sesuatu yang sifatnya buruk secara syar'i. Ketika orang itu memiliki rasa malu, tentu dia akan menahan diri untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas, baik di mata manusia atau di mata syariat. Itu sehingga rasa malu ini mampu mencegah atau menahan pemiliknya dari perbuatan maksiat atau perbuatan yang buruk. Salah satu ulama mengatakan, yang ketiga, bahwa orang yang tidak memiliki rasa malu, maka dia akan mengerjakan sesuatu yang diinginkan. Fa innahu yaf'alu ma yasha. Dia pasti akan mengerjakan sesukanya, apa yang diinginkannya. Sawa'un khairan aw syarran. Baik itu yang dilakukannya bernilai yang sesuatu yang bernilai baik ataupun yang buruk. Baik itu yang dilakukannya pantas di mata Allah atau mata manusia, ataupun tidak pantas di mata Allah dan di mata manusia sekalipun. Salah satu ulama mengatakan bahwasanya hadis ini mencakup 5 hukum-hukum syariat. Di antaranya adalah haram, makruh, wajib, mustahab atau dianjurkan, mubah, dan boleh. Maksudnya adalah bahwa ketika perintah itu makna suatu hal yang sifatnya sunnah atau wajib, maka orang ini akan malu untuk tidak melaksanakannya. Tuh. Jadi perbuatan-perbuatan yang memiliki 5 hukum ini bisa dilihat dari apakah dia malu atau tidak untuk melaksanakan atau meninggalkannya. Maka ketika hal yang wajib, tentunya dia akan malu untuk apabila tidak melaksanakan hal yang wajib, perintah yang wajib. Atau yang haram, nah, dia akan mengerjakan atau tidaknya tergantung dari rasa malu dan tidaknya orang tersebut ketika mengerjakan atau meninggalkannya. Ketika dia ada rasa malu terhadap Allah Azza wa Jalla, tentunya dia akan menahan diri untuk melakukan hal-hal yang sifatnya haram atau makruh. Atau misalnya ketika sesuatu yang buruk di mata manusia, ketika dia punya rasa malu, tentunya dia akan menahan diri dari perbuatan hal-hal yang buruk yang dipandang oleh manusia. Contohnya misalnya, kalau tidak ada rasa malu, misalnya kita mungkin akan memakai hak milik orang dengan sesuka hati kita tanpa ada rasa malu. Misal contohnya, pakai sendal ke masjid nggak pakai sendal, pulang dari masjid pakai sendal, kemana-mana pakai sendal punya orang, nggak ada rasa malunya. Padahal kita tahu sendal itu punya siapa misalnya. Nah itu ya, itu contoh hal-hal yang itu kan perbuatan itu kan makruh ya, bahkan haram ketika menggunakan hak orang lain. Tapi ketika rasa malu tidak ada, maka ya akan mengerjakan sesukanya, tidak peduli dengan
hukum-hukum tadi. Maka maksud dari mencakup hukum ini adalah seperti itu. Berikutnya adalah syarhul hadis, penjelasan hadis. Hadis ini menjelaskan bahwasanya sifat malu merupakan sifat yang terpuji, yang dianjurkan bahkan diperintahkan oleh syariat dan tidak dihapus. Artinya masih diperintahkan dari sejak zaman Nabi dahulu sampai Nabi Muhammad SAW dan hingga saat ini. Tentunya sebagai umat Nabi Muhammad SAW, ya, kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yaitu diantaranya adalah senantiasa menjaga atau memelihara sikap malu. Karena malu seperti yang tadi disampaikan adalah sebagian atau merupakan sebagian dari keimanan. Sikap malu juga sikap yang dianjurkan bahkan dicintai. Karena ketika malu ini dimiliki oleh seseorang, dia akan bisa zanahu itu maknanya memperindah orang tersebut, akhlaknya gitu ya, sikapnya. Tapi ketika rasa malu itu hilang dari seseorang, illa syanahu, dia akan menjatuhkan harga diri orang tersebut gitu. Artinya ketika rasa malu itu dimiliki oleh seseorang, dia akan membuat orang itu menjadi berwibawa, zanah atau membuat orang ini jadi indah bahasanya, ya baiklah seluruhnya gitu. Tapi ketika rasa malu itu tidak ada atau lepas dari seseorang, dia akan bisa menjatuhkan harga diri orang tersebut karena dia akan berbuat sesuka hatinya. Dan barang siapa yang diharamkan dari rasa malu, artinya tidak memiliki rasa malu, faqad harama khairan kulluhu atau harima khairan katsiran, dia akan diharamkan dari kebaikan-kebaikan yang banyak. Dia akan diharamkan dari kebaikan yang banyak, artinya dia tidak akan mendapatkan kebaikan dari sisi Allah Azza wa Jalla. Maka di sini kemudian makna dari hadis ini adalah ada dua pendapat. Di antaranya adalah wa yakunul amru huna litahdid. Jadi kalimat fasna ma'syita, perbuatlah sesukamu, itu maknanya adalah litahdid, ancaman atau peringatan. Maksudnya adalah kalau sudah tidak punya rasa malu, ya sudah, berbuatlah sesuka kamu. Tapi bukan berarti di sini kemudian kita bisa melakukan apapun gitu. Ini maksudnya adalah ancaman. Sama seperti ketika ada misalnya di antara santri berbuat salah, melanggar lagi, akhirnya muncul dari seorang ustadz misalnya, udah pokoknya terserah ente lah, kerjakan sesukamu. Nah, kata-kata terserah ente lah, kerjakan sesukamu ini bukan berarti kemudian kita bisa bebas melakukan apapun gitu. Tapi itu justru sebagai ancaman. Artinya kamu sudah terlalu banyak melakukan kesalahan. Kalau kamu melakukan kesalahan lagi, maka akan lihat akibatnya gitu. Jadi bukan berarti ada izin untuk melakukan bebas apapun. Fasna masyita ini artinya kalau kamu sudah tidak punya rasa malu, ya udah terserah kamu aja, lakukan sesukamu. Tapi di sini ada ancaman. Tapi ingat bahwa Allah akan membalas, memperhitungkan semua yang dikerjakan. Nah, jadi makna dari hadis ini adalah sebagai bentuk ancaman atau peringatan bagi orang yang tidak memiliki rasa malu, atau bagi orang yang berbuat sesuatu tidak mengukur rasa malu di hadapan Allah ataupun di hadapan manusia, sehingga berbuat seenaknya tanpa ada batasan-batasan syar'i atau batasan-batasan batasan-batasan wara' di hadapan manusia. Atau juga wa yahtamilu ma'na akhar. Ini tahdid tadi dikuatkan dengan firman Allah Azza wa Jalla, i'malu ma syi'tum, kerjakanlah sesukamu, innahu bima ta'maluna khabir,
tapi ingat, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian wa yahtamilu ma'na akhar, atau ulama lain mengatakan makna hadis ini adalah idza aradta an taf'al syai'an fa in kana mimma la tastahi min fi'lihi fa yu'aqibuka Allah 'alaihi wa la minan nas bi ayyadmuka 'ala fi'lihi faf'al ma syi'ta li'annahu mubah laka wa illa fala. Maksudnya adalah bentuk kebolehan untuk melakukan sesuatu yang kalau memang kita tidak punya atau tidak malu melakukannya, tapi tidak melanggar syariat-syariat Allah. Artinya ada sesuatu yang dibolehkan kita lakukan, tapi kalau kita lakukan itu sebenarnya tidak bagus. Untuk etikanya itu tidak ada. Contohnya gini, pakai celana pendeknya di bawah lutut, tapi masih di bawah lutut, kira-kira pantas tidak? Atau misalnya melakukan perbuatan dosa? Bukan, tentunya bukan ya. Misalnya main futsal atau jalan ke mana, ke kantor, pakainya pakai celana pendek, kemudian kita jalan menutupi aurat, memang menutupi aurat, misalnya di bawah lutut, bukannya menutupi aurat bagi laki-laki, tapi itu tidak pantas. Kalau tidak punya rasa malu ya kerjakan gitu. Tapi kalau punya rasa malu, fala, maka jangan kerjakan. Maka di sini ada kebolehan bagi sesuatu yang mubah dan tidak melanggar syariat dikerjakan apabila kalau memang tidak memiliki rasa malu. Tapi apakah pantas gitu kan ya? Apakah pantas meskipun mungkin yaitu sesuatu yang biasa bagi beberapa orang tapi tidak biasa bagi orang lain, tetap kita harus melihat etika-etikanya. Tetap kita harus melihat adab-adab atau kesantunan yang berlaku gitu kan. Jangan sampai karena dibolehkan berbuat sesuatu yang karena tidak melanggar syariat kemudian kita melakukan yang padahal itu tidak pantas di hadapan manusia. Nah, jadi ada dua makna di hadis ini. Yang pertama, faf'al ma syi'ta, ini adalah bentuknya ancaman atau peringatan bahwa ya kalau sudah tidak punya rasa malu ya udah silakan kerjakan. Tapi ingat bahwa Allah akan membalas, Allah akan memperhitungkan semua itu. Yang kedua adalah pembolehan, ya silahkan kerjakan. Kalau memang inti nggak malu ya silahkan saja. Yang penting yang dikerjakan itu tidak melanggar syariat. Tapi tetap ya sebagai yang senantiasa menjaga akhlak karimah, adab-adabnya diperhatikan juga. Tuh ya, misalnya seorang ustadz itu kan pakai celana pendek mana, ya memang itu tidak melanggar syariat tapi adabnya tidak baik, maka sebaiknya tidak dikerjakan meskipun tidak melanggar syariat atau tidak sampai dosa di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nah, tapi ini mudah-mudahan bisa difahami. Hadis yang ke-20 ini intinya tentang bahwa rasa malu adalah sebagian dari iman, dan malu ini adalah nasihat yang sebetulnya bukan nasihat yang baru, tapi nasihat yang disampaikan oleh para nabi terdahulu. Mudah-mudahan bisa difahami, dan nanti silakan kerjakan tadribatnya. Langsung saja kerjakan tadribat yang ada di sini. Silakan, ini Ustaz buka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ma'drakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fastama syi'ta. Silakan dikerjakan. Nanti begitu sampai di sini kita cek bareng-bareng ya. Nah, kalau sudah antum ke husnul, kita cek bareng-bareng. Tapi mungkin hanya itu. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya, insyaallah di hadis yang ke-21. Kalau ada yang belum paham atau ada yang tidak jelas atau barangkali ada koreksi dari apa yang saya sampaikan, silahkan. Cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.